itu mesinnya nggak mau teriak teman-teman. Kayak gimana ya, kayak langsung ke beban mesin gitu loh. Nah, assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama Arga TR. Nah, di video kali ini itu aku lagi bongkar CVT ya teman-teman. Ini lanjutan dari video sebelumnya, karena aku penasaran dari settingan CVT aku itu ada sedikit masalah ya teman-teman. Masalahnya itu di tarikan awal agak sedikit gretek, dan juga untuk tarikan awalnya itu kurang bertenaga ya teman-teman, atau kurang langsung teriak gitu. Aku penasaran apakah penyebabnya itu dari sliding roller yang selama ini aku pakai atau part CVT lain. Nah, karena perasa penasaran itu aku pengen ganti rollernya lagi, itu pakai roller original Yamaha lagi ya teman-teman. Tapi ini bukan roller original dari NMAX Old. Nah, ini merupakan original dari motor lain atau saudara dari NMAX Old ya teman-teman. Nah, oke, mari kita bahas aja lebih detail dari roller ini ya teman-teman. Nah, ini dia rollernya ya teman-teman. Ini roller original Yamaha juga ya teman-teman. Tapi ini adalah roller saudara dari NMAX. Nah, untuk kodenya ini teman-teman, B3F. Ada yang tahu nggak? Nah, ini adalah kode roller dari Lexi 125. Jadi ya masih keluarga Maxi ya teman-teman. Tapi ya yang paling CC-nya paling kecil, B3F. Nah, ini kode dari Lexi 125. Jadi untuk Yamaha itu enaknya ya teman-teman, enaknya itu rollernya bisa saling tukar ya. Mulai dari pokoknya CC yang 125 ke atas itu rollernya bisa PNP semua atau bisa saling substitusi ya teman-teman. Mulai dari Xeon, Mio M3, Lexi, Aerox, New NMAX, NMAX Old, nah itu bisa saling tukar. Yang tidak bisa itu semisal Mio Karbu, Mio J, X-Ride itu tidak bisa disubstitusikan ke CC yang 125 ke atas. Tapi untuk yang CC kecil 115 itu bisa saling substitusi sendiri. Untuk harganya sendiri itu kemarin aku dapat ya sekitar 50 ribuan. Nah, ini sesuai di part katalog Yamaha, harganya cuma 50 ribuan. Bisa dibilang sangat ekonomis ya teman-teman. Tentunya ini kualitas original. Oke, mari kita buka aja ya teman-teman, dan kita timbang. Nah, sebelumnya untuk roller Yamaha itu biasanya dua sisinya itu sama teman-teman, alias bolak-balik sama saja. Tebal tipis dari ini, dari stoppernya ini ya teman-teman, ini tebal tipisnya sama. Jadi kalau pasang itu ya mau pasang seperti ini, mau dibalik seperti ini sama aja ya teman-teman. Enaknya kalau dari Yamaha seperti itu. Oke, langsung aja kita timbang ya teman-teman. Kita kembalikan ke 0. Nah, ini kita timbang. Nah, itu terbaca bobotnya 11,2. Nah, bisa dibilang ya 11 gram ya teman-teman. Nah, 11 gram juga. Nah, 11 gram juga. 11 gram. Ya, ada sedikit lebihnya ya teman-teman dari komanya. Nah, 11,5. Apa ini timbanganku yang error ya? Aku coba nolkan lagi. Aku coba nolkan. Nah, ini 11 gram pas. Nah, tadi timbanganku error ya teman-teman. Mungkin bisa dibilang nah tadi timbanganku error. Nah, ini 11 gram pas. Nah, 11 gram pas. Ini sama 11 gram. Nah, ini sama 11 gram. Nah, 11 gram lebih 1. Nah, bisa dibilang bobotnya sangat presisi ya teman-teman dari roller Yamaha ini. Bisa dibilang upgrade untuk Yamaha NMAX ya teman-teman. Karena bobot dari roller Yamaha NMAX itu kan 13 gram. Jadi saat memakai roller dari Lexi 125 ini bisa dibilang upgrade roller ya teman-teman. Jadi turun 2 gram. Oke, langsung aja kita coba pasang. Nanti kita coba bahas di jalan feel-nya seperti apa ya teman-teman.
Oke ya teman-teman, jadi seperti itu penggantian, dan tadi sudah kita timbang dari berat roller Lexi 125 dan bagaimana reviewnya saat dipakai di jalan raya menggunakan roller Lexi 125 di NMAX Gold ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas di jalan raya ya teman-teman. Nah oke teman-teman, saatnya aku kasih review ya dari rasanya seperti apa ketika memakai roller Lexi 125 di NMAX Gold ya. Jadi perbedaannya dengan roller basi sliding yang 11 gram juga sama itu seperti apa? Ini aku kasih gambaran ya teman-teman. Jadi ini sendiri udah aku pakai sekitar hampir 2 minggu ya teman-teman, dari pemasangan roller Lexi 125 yang di awal video tadi itu sekitar hampir 2 minggu ya teman-teman. Jadi aku rasakan dulu dan aku bikin video ini ya teman-teman. Oke, jadi rasanya itu ketika memakai roller bulat dan dibandingkan dengan roller sliding dengan bobot sama-sama 11 gram itu beda banget teman-teman. Jadi yang selama ini menjadi keluhan aku di CVT itu kan, keluhan CVT aku itu di awal tarikan mulai dari nol, mulai dari berhenti maksudnya, ketika tarikan awal itu terasa gerdek dan kurang bertenaga atau kurang riak mesinnya itu ya, aku simpulkan berasal dari roller sliding yang aku pakai selama ini ya teman-teman. Aku nggak tahu kenapa rasanya seperti itu. Jadi ketika memakai roller sliding tersebut itu di tarikan awal itu kayak gerdek, kayak kurang bertenaga. Kalau disentak langsung gas, langsung dibuka seperti langsung pol, itu mesinnya nggak mau teriak teman-teman. Kayak gimana ya, kayak langsung terbebani mesin gitu loh. Terus kalau macet-macetan itu kayak turunnya roller, atau kalau kita ngelepas gas itu kan turun, pasti roller pasti turun ya teman-teman. Itu kayak lambat teman-teman turunnya itu. Jadi ya ibaratnya di motor persneling biasa itu kayak waktu kita harusnya turun di gigi 1 ya, kita dipertahan di gigi 2 ya, logikanya kan pasti agak gredeg ya teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Nah disclaimer ya teman-teman, disclaimer dulu, ini aku nggak menjelekkan produk ini dan nggak menjelekkan semua sliding roller ya teman-teman. Karena dulu waktu pakai roller sliding dari Dr. Puli dengan bobot 13 gram itu nggak terjadi seperti ini ya teman-teman. Jadi normal-normal aja dan malah enak teman-teman di tarikan awal ketika memakai sliding roller dari Dr. Puli dengan bobot 13 gram. Tapi aku ya ini nggak bisa kasih kesimpulan buruk dengan sliding roller basi, karena ini rollernya kan bobot 11 gram, beda dengan sliding roller yang waktu aku pakai merek Dr. Puli ya teman-teman. Jadi ya ini ya review jujur aku ketika memakai sliding roller basi, tanda kutip sliding roller basi dengan bobot 11 gram itu rasanya seperti ini. Nah kalau ditanya sliding roller basi dengan bobot 13 gram itu seperti apa, aku belum pernah pakai teman-teman. Dan kalau ditanya sliding roller Dr. Puli dengan bobot 11 gram itu rasanya seperti apa, ya aku sendiri belum coba ya teman. Jadi menurut aku reviewnya seperti itu ya teman-teman. Nah tapi untuk putaran tengah ke atas itu menurut aku ya hampir-hampir mirip teman-teman ketika memakai sliding roller dan juga roller bulat dengan bobot yang sama ini teman-teman. Hampir rasanya itu hampir sama. Nah, yang membedakan di tarikan awal teman-teman. Nah, padahal aku sudah pernah ganti persentri yang keras yang 1500. Ini kan aku pakai 1500 ya teman-teman persentrinya. Dulu kok nggak pernah teriak, nggak bisa teriak gitu udah mesinnya. Ini sudah bisa teriak teman-teman. Rasanya di tarikan awal itu agak-agak gerung gimana gitu. Kayak gerung-gerung syahdu teman-teman. Ini rasanya enak. Aku lebih suka yang agak-agak gerung seperti ini. Kayak ya lebih enak, bertenaga gitu kan. Oke teman-teman, jadi untuk roller bulat dari Lexi 125 tadi yang bobot 11 gram bisa kalian cek di deskripsi video ini bila kalian ingin membelinya ya. Oke, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.